Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian lingkungan, komponen biotik dan abiotik bagian 1, ekosistem bagian 2, hubungan saling ketergantungan antar komponen biotik bagian 3. Nah, di video kali ini kita lanjutkan pola interaksi dalam ekosistem bagian yang keempat. Masih di bab 2, interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Baik, mari kita mulai. Pada hakikatnya, setiap organisme akan senantiasa bergantung pada organisme lain yang ada di sekitarnya. Pola interaksi organisme melibatkan dua atau lebih organisme. Jenis, sifat, dan tingkah laku organisme di bumi sangat beragam. Oleh karena itu, pola interaksi antar organisme juga beragam. Berikut ini akan kita bahas satu persatu. Mari kita lanjutkan. Yang pertama adalah kompetisi. Kompetisi merupakan persaingan antar makhluk hidup dalam suatu ekosistem karena adanya kebutuhan hidup yang sama. Contoh, belalang dan ulat bersaing mendapatkan daun sebagai makanannya. Jadi, belalang dan ulat sama-sama makan daun. Yang kedua, predasi merupakan interaksi antar makhluk hidup pemangsa yang biasa kita sebut predator dengan hewan yang dimangsa. Contohnya adalah harimau memangsa kijang. Yang ketiga adalah simbiosis. Simbiosis merupakan interaksi antara dua makhluk hidup yang hidup bersama. Di dalam simbiosis, kita ketahui bahwa ada 3 bagian kelompok simbiosis. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis komensalisme, dan yang ketiga simbiosis parasitisme. Apa perbedaan ketiganya? Mari kita lanjutkan. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Jadi kedua-duanya untung. Contoh yang pertama adalah lebah dengan bunga. Lebah beruntung karena mendapat makanan atau nektar dari bunga. Sedangkan bunga juga mendapat untung karena dibantu penyerbukannya oleh lebah. Contoh kedua yaitu kerbau dan burung jalak. Kerbau mendapat untung karena kutunya habis dimakan burung jalak. Sedangkan burung jalak beruntung karena mendapatkan makanan kutu dari tubuh kerbau. Contoh ketiga yaitu usus manusia dengan bakteri. Di dalam usus manusia ini terdapat bakteri Escherichia coli. Dia menetap di dalam usus manusia. Lalu usus ini sangat menguntungkan manusia. Apa untungnya? Yaitu usus manusia beruntung karena bakteri membantu proses pembusukan makanan. Sedangkan bakteri beruntung mendapat makanan dari dalam usus manusia. Contoh yang keempat yaitu ikan badut dengan anemon. Ini hidup di laut ya. Ikan badut mendapat perlindungan dari anemon. Selain itu juga ikan badut ini juga memakan parasit yang ada di tubuh anemon. Lalu anemon mendapat keuntungan dari ikan badut karena ikan badut memakan parasit yang menempel pada tubuhnya. Sehingga tubuh anemon bersih dari parasit pengganggu. Contoh yang kelima adalah semut rangrang dengan daun. Semut rangrang beruntung karena bisa membuat sarang di daun. Sedangkan tumbuhan juga beruntung karena dengan adanya semut rangrang, tumbuhan terbebas dari hama yang akan menyerang. Dan contoh yang keenam adalah buaya dengan burung. Ketika buaya mendinginkan tubuhnya, dia membuka mulutnya lama. Pada saat membuka mulutnya itu, burung-burung flopper akan mengambil makanan sisa di mulut buaya. Dan mulut buaya akan bersih dari sisa-sisa makanan. Dan ikan plover pun kenyang mendapat makanan dari dalam mulut buaya. Nah, itulah contoh simbiosis mutualisme yang kedua-dua individu yang saling berhubungan itu mendapatkan keuntungan.
Yang kedua adalah simbiosis komensalisme, yaitu interaksi antara dua makhluk hidup yang satu pihak mendapatkan keuntungan dan pihak lain tidak dirugikan. Contoh yang pertama adalah ikan hiu dengan remora. Remora akan memakan sisa-sisa makanan ikan hiu yang berserakan di sekitar tubuh ikan hiu. Remora juga akan terlindung dari predator yang akan memangsanya, sedangkan kehadiran ikan remora tidak merugikan ikan hiu. Contoh kedua adalah pohon anggrek dengan inangnya. Meskipun anggrek ini menempel pada pohon inangnya, tapi pohon anggrek ini dapat membuat makanannya sendiri, sehingga inangnya tidak dirugikan. Yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme, adalah interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang satu pihak mendapatkan keuntungan, tetapi pihak lainnya dirugikan. Contoh yang pertama adalah cacing pita dengan usus manusia. Cacing pita menyerap sari-sari makanan dari usus manusia. Ini sangat merugikan manusia. Contoh kedua adalah benalu dengan inangnya. Benalu dapat tumbuh lebat pada pohon inangnya. Ini akan membuat pohon inang tidak mendapat sinar matahari, sehingga sulit berfotosintesis, dan benalu mengambil makanan dari pohon inangnya. Lama-lama pohon inangnya mati. Contoh yang ketiga adalah kutu dengan hewan. Kutu yang ada di tubuh hewan sangat mengganggu dan juga merugikan karena kutu-kutu tersebut mengambil makanan dari tubuh hewan tersebut dengan cara menggigit. Yang keempat, kutu di kepala manusia. Di kepala manusia juga ada kutu ya. Nah, kutu yang ada di kepala manusia sangat mengganggu dan juga merugikan karena kutu-kutu tersebut mengambil makanan dari kepala manusia. Contoh yang kelima adalah tali putri dengan inangnya. Sama dengan benalu, tali putri juga mengambil makanan dari pohon inangnya, sehingga pohon inang kekurangan nutrisi. Bagian terakhir dari bab 2 yaitu keseimbangan ekosistem. Interaksi dalam ekosistem bertujuan menciptakan keseimbangan ekosistem. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan seluruh alam dengan keteraturannya. Pada musim kemarau panjang, banyak tumbuhan hijau yang mati. Populasi konsumen tingkat 1 akan menurun, yang akan diikuti penurunan populasi konsumen lebih tinggi. Tetapi, pada musim hujan tiba, populasi tumbuhan hijau akan meningkat lagi. Hal ini akan merangsang meningkatnya populasi konsumen tingkat 1, tingkat 2, dan seterusnya. Namun, hukum alam tidak berlangsung lama, baik dari bila mana manusia turut campur di dalamnya. Maka dari itu, ayo kita tetap menjaga keseimbangan ekosistem di bumi kita. Mari kita menjadi konsumen yang arif dan bijak. Dengan cara apa? Hal-hal sepele bisa kita lakukan. Kita bisa menanam pohon, kemudian melakukan reboisasi. Selain itu juga kita bisa melakukan tidak membuang sampah di sungai, agar ekosistem sungai terjaga dengan baik. Para nelayan seharusnya tidak mencari ikan dengan cara dibom, karena dengan pemboman ini akan mematikan makhluk-makhluk hidup di laut yang belum saatnya mati. Inilah hal-hal yang bisa kita lakukan dalam hal menjaga keseimbangan ekosistem. Demikian pelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.